Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu dengan tema penerapan gizi pada anak dengan metode decision tree. Saya Nur Fatih Al-Fikri dengan NIM 2523000027. Saya Muhammad Fikar, NIM 2523000047. Saya Dani Ardiansyah, NIM 25.230.0048. Saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu ada urgensi stunting. Stunting adalah malnutrisi kronis yang berdampak buruk pada perkembangan kognitif dan fisik anak. Prevalensi di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Lalu ada kendala konvensional, yaitu metode pencatatan dan evaluasi manual di posyandu sering sekali memakan waktu, rentan inkonsistensi, dan mengabaikan pola kompleks dari faktor gizi balita. Yang ketiga yaitu solusi data mining. Pemanfaatan machine learning dapat mengekstraksi informasi historis balita secara otomatis, mempercepat proses screening awal dengan aktual. Yang keempat yaitu alasan mengapa kita memilih decision tree. Algoritma berbasis pohon keputusan seperti C4.5 transparan dan mudah dipahami aturan if-they-nya oleh tenaga medis. Tujuan kajian yang pertama yaitu menganalisis proses data, membedah bagaimana data dikumpulkan, dibersihkan, hingga siap untuk dilatih. Yang kedua yaitu memahami cara pelatihan model, mengetahui pembagian rasio dataset, data untuk di training, serta data untuk di testing, dan metode komparasinya. Yang ketiga yaitu menggabungkan hasil evaluasi, menggunakan tingkat efektivitas algoritma decision tree dari 5 jurnal data mining yang terakreditasi SINTA 3-4. Lalu yang terakhir yaitu menentukan atribut paling berpengaruh, yaitu mengidentifikasi parameter klinis seperti umur, berat badan, tinggi badan yang dominan dalam mendeteksi status gizi balita. 5 jurnal pendukung yaitu yang pertama ada Transformatica, mendapatkan akurasi decision tree sebesar 98,87%. Yang kedua ada jurnal Join, mendapatkan akurasi decision tree sebesar 61,82%. Jurnal yang ketiga yaitu Jutif, mendapatkan akurasi hingga 81,25%. Yang keempat dari Jason, mendapat hasil akurasi decision tree sebesar 98,86%. Lalu yang kelima yaitu dari Justin 2024, mendapatkan hasil 90%. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep decision tree C4.5. Algoritma membagi data klasifikasi gizi secara rekursif berdasarkan atribut dengan information gain atau Gini index tertinggi, di mana data dimulai dari kategori umur balita yang kemudian bercabang ke dalam batasan berat badan untuk usia di bawah 6 bulan dan batasan tinggi badan untuk usia di atas 6 bulan, guna menentukan status gizi anak secara transparan. Selanjutnya, pada proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dataset sekunder dari platform Kaggle bertajuk Standing Toddler Detection yang mencakup 10.000 rekor data mentah balita dengan atribut utama meliputi nomor baris, umur dalam bulan, jenis kelamin, tinggi badan, serta status gizi. Cara membersihkan data. Yang pertama yaitu penanganan missing values. Proses pembersihan data atau pre-processing dilakukan untuk mempersiapkan data mentah agar berkualitas. Jika ditemukan baris data yang kosong atau missing values, baris tersebut diidentifikasi dan ditangani atau dihapus agar algoritma tidak mengalami error. Yang kedua yaitu normalisasi fitur numerik. Untuk meningkatkan performa algoritma klasifikasi, dilakukan normalisasi pada data-data numerik seperti tinggi badan agar skalanya seragam dan mempercepat proses pelatihan pohon keputusan. Yang ketiga yaitu cara menghilangkan data duplikasi. Mengenai data duplikasi, pada jurnal ini memutuskan untuk menghapus atau delete data tersebut, bukan hanya dihitung. Hasil cleaning yaitu ada total data awal sebanyak 10.000 rekor. Data duplikat dihapus yaitu 2.919 rekor. Data yang siap diolah yaitu ada 7.081 rekor. Hanya 7.081 data unik dan bersih yang lolos untuk dilatih ke dalam model. Lalu ada cara melatih model.
Yang pertama yaitu pembagian rasio dataset. Dataset bersih sebanyak 7081 baris dibagi atau split menjadi dua bagian untuk melatih dan menguji model. Yang 70% data training digunakan untuk model belajar mengenali pola hubungan antara umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan gizi. 30% data testing disembunyikan dari model saat latihan. Digunakan khusus mengevaluasi seberapa akurat tebakan model pada data baru. Yang kedua ada algoritma yang digunakan. Pelatihan dilakukan menggunakan algoritma klasifikasi decision tree. Algoritma ini dilatih untuk membelah data atau di-split berdasarkan nilai entropi dan gain informasi. Not akar biasanya ditentukan oleh atribut yang paling membedakan status gizi. Misal, tinggi badan. Jurnal juga melatih model random forest dan XGBoost sebagai algoritma pembanding. Jurnal pendukung yang pertama yaitu berjudul Classification of Stunting in Children Using the T4.5 Algorithm. Jurnal dari Join atau Jurnal Online Informatika volume 8 nomor 1 2023. Studi kasusnya yaitu menggunakan data antropometri balita usia 0-60 bulan sebanyak 224 record. Atribut utama yang diobservasi yaitu jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Alat dan metode yang digunakan yaitu model dibangun dengan algoritma decision tree C4.5 memanfaatkan software RapidMiner. Validasi model diukur menggunakan teknik K-fold cross validation. Hasil akurasi dari penelitian tersebut yaitu akurasi tertinggi yang berhasil dicapai adalah 61,82% dan nilai AUC 0,584. Hasil ini diperoleh pada skenario pengujian dengan rasio latih atau uji 70:30. Jurnal pendukung kedua yaitu Application of Machine Learning in Determining the Classification of Children's Nutrition with Decision Tree. Jurnal Teknik Informatika atau JUTIF volume 3 nomor 5 2022. Studi kasusnya menggunakan data rekam medis pasien balita di Rumah Sakit Aceh Utara. 4 variabel penentu meliputi jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Alat dan metode yang digunakan yaitu menerapkan klasifikasi decision tree yang diimplementasikan secara terpadu ke dalam sistem berbasis web menggunakan framework Laravel atau PHP. Hasil akurasi, model machine learning yang dikembangkan mencetak rata-rata akurasi sebesar 81,25%. Variasi rasio pengujian jumlah data training dan data testing. Baik, berdasarkan jurnal pendukung tentang klasifikasi kondisi gizi bayi di Posyandu Melati Cirebon, penelitian ini menggunakan data primer dari 176 bayi dengan 8 atribut menerapkan pendekatan knowledge discovery in databases KDT menggunakan RapidMiner 9.3 serta mencetak akurasi impresif sebesar 98,86% yang berhasil menebak data dengan tepat. Baik, ini selanjutnya melalui jurnal pendukung mengenai klasifikasi status gizi anak di Kabupaten Goa. Studi kasus ini mengobservasi 2.829 data anak usia 0-4 tahun dari Dinas Kesehatan Goa dengan mengimplementasikan algoritma decision tree berbasis Gini Index yang diperkuat teknik SMOT untuk menyeimbangkan kelas data minoritas sehingga menghasilkan akurasi yang handal di level 90%. Grafik ini menampilkan sintesis akurasi dari algoritma decision tree. Secara keseluruhan, tingkat akurasi penelitian sangat bervariasi mulai dari 61,82% hingga 98,87%. Performa tertinggi dicatat oleh Transformatika sebesar 98,87% dan Jason 2022 sebesar 98,86%. Diikuti oleh Justin 2024 sebesar 90%. JUTIF 2022 sebesar 81,25% serta Join 2023 di angka 61,82%. Variasi hasil ini menunjukkan bahwa akurasi algoritma decision tree sangat bergantung pada jumlah data latih, kebersihan dataset, serta teknik pre-processing data yang digunakan.
Atribut penting prediktor stunting. Yang pertama ada umur atau bulan. Digunakan bersama tinggi badan untuk menghitung kurva Z-score. Usia balita 0-60 bulan menentukan fase rawan stunting. Lalu yang kedua ada tinggi badan. Atribut paling dominan dan absolut. Pertumbuhan panjang badan yang terlambat adalah definisi klinis utama dari stunting. Lalu yang ketiga ada berat badan. Sering disertakan dalam fitur dataset, misal di jurnal JSON dan Creative, sebagai indikator malnutrisi awal atau wasting atau underweight penyerta stunting. Baik, sekarang ada kelebihan dan keterbatasan decision tree. Berdasarkan jurnal Transformatika, kelebihan algoritma decision tree mencakup interpretabilitas tinggi karena mudah dibaca dalam bentuk aturan if-then, performa kompetitif dengan akurasi tinggi, serta bebas dari asumsi normalitas dalam memproses tipe data gabungan. Sementara keterbatasannya meliputi risiko overfitting jika proses cleaning kurang baik serta akurasi yang terkadang sedikit kalah dari model ensemble seperti random forest atau XGBoost pada dataset yang sangat kompleks. Selanjutnya, secara keseluruhan, proses cleaning data sangat krusial untuk mendongkrak performa klasifikasi. Metode pelatihan dengan rasio 70:30 menjadi standar yang ideal untuk mencegah overfitting, dan algoritma decision tree sangat cocok serta direkomendasikan untuk pengembangan sistem medis atau posyandu digital karena cara kerjanya yang menyerupai alur diagnosa dokter yang transparan with box. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.